Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam ini kita luar biasa kedatangan tamu yang super istimewa, yang rasanya tidak ada orang Sumatera Barat yang tidak kenal dengan beliau. Dan mungkin hanya bukan Sumatera Barat, tapi Indonesia dari Aceh sampai Papua kenal dengan tokoh yang satu ini. Ini anak muda yang luar biasa, yang dulu adalah seorang aktivis ketika beliau masih kuliah di Trisakti. Tapi setelah itu menjelma seorang politikus nasional yang berangkat dari Kota Padang, kemudian tidak berhasil menjadi wali kota. Beliau marah kepada partai tertentu, tetapi akhirnya tidak jadi, itu membuat sebuah lompatan yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Adalah Andre Rosiade. Selamat malam Bung Andre Rosiade. Selamat malam Om Marlis. Terima kasih sudah hadir di tengah hutan. Ini adalah destinasi wisata yang baru hadir di Sumatera Barat, tepatnya di Dharmasraya. Namanya Alinea Park and Resort, dan kita dengan bangga mengatakan destinasi ini adalah destinasi wisata terlengkap dan terunik di Pulau Sumatera. Oh, siap. Kalau Bung Andre baru sekali ini datang ke sini ya? Udah berapa tahun ya? Baru kurang lebih 1,5 tahun. Nah, kita mulai dulu Bung Andre. Tadi Bung Andre masuk ke sini, kira-kira gimana nih kesannya? Ya, kesannya tadi Om, yang PR yang perlu diperbaiki jalan masuk Om. Nah, itu dia. Itu jalan. Gimana solusinya itu Bung Andre? Kami ini kan rakyat biasa, ini nggak punya channel lah untuk ke sana. Ya, insya Allah tadi kan komunikasi sama Om, saya akan coba bicara dengan Kepala BWS Sumatera Barat dan Dirjen Pengairan Om. Dirjen SDA, Pak Jarod, dan juga Kepala BWS Pak Muhammad Dian kalau tidak salah. Karena memang bukan mitra komisi saya Om, tapi insya Allah kita kan politisi Senayan. Insya Allah bisa. Tapi bagi Andre kan tidak ada. Komisi bisa. Tidak ada batas itu. Bisa komunikasi insya Allah. Semua kita lihat Bung Andre itu sangat luar biasa, bukan hanya di Komisi 6 saja, tapi sampai ke PUPR pun mampu meng-hire-nya, itu luar biasa. Kita terima kasih nih kepada Bung Andre yang sedang dan akan memperjuangkan untuk perbaikan jalan kita di sini. Ini warga Dharmasraya ini mesti catat ini. Nanti kita bagi suara Dharmasraya. Om Marlis lebih banyak, sebagian kasih Andre. Gitu Om. Oke. Jadi Bu Andre, malam ini kita jamu Andre di depan Kotex ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selama berkunjung di sini akan mendapatkan suasana yang nyaman. Nah, kira-kira dalam kunjungan apa ini ke Dharmasraya hari ini? Ya, ini kan kunjungan yang tertunda. Seharusnya dalam reses sebelumnya kami mengadakan kunjungan ke Dharmasraya. Tapi kan ada berbagai kendala Om. Termasuk reses terakhir saya kan terkendala acara nikahan anak di Tokyo. Oh ya, betul. Beberapa saat yang lalu, jadi itu terkendala. Nah, sekaranglah saatnya kami punya waktu agak luang sedikit karena ada kelonggaran rapat, ya kita datang ke Dharmasraya memenuhi janji bertemu masyarakat secara rutin Om, dan mengeksekusi berbagai bantuan yang diharapkan dan diminta oleh masyarakat di Dharmasraya. Saya tadi diberikan rundown acara Bung Andre selama Dharmasraya sampai besok juga di sini. Saya lihat luar biasa sekali. Mulai dari Sungai Rumbai ketemu dengan NU, berikan bantuan di beberapa musola, luar biasa. Saya memang memberikan apresiasi kepada seorang Andre Rosiade yang mampu memberikan kontribusi yang luar biasa ya sebagai anggota DPR RI. Tidak memilih ini kader Gerindra atau tidak, tapi yang penting bantu. Ini yang luar biasa ini. Yang mungkin tidak ya, mohon maaf, tidak kita lihat pada sosok figur anggota DPR RI yang lain. Bukan berarti mereka tidak berkontribusi, tapi Andre Rosiade tidak lagi hanya bicara tentang partai Gerindra, tapi rakyat Sumatera Barat. Ya, karena kan partai itu kan alat Om. Iya, betul. Tapi setelah kita mendapatkan mandat dari rakyat, sesuai, mohon maaf Om, arahan Pak Prabowo kepada kami, ya, bahwa setelah mendapatkan mandat dari rakyat, ya kita harus bekerja lepas dari sekat-sekat partai Om. Ya, betul, tapi bagaimana kami sebagai anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra mewakili Sumatera Barat, harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat. Siap. Jadi intinya gini Om, Andre Rosiade, solusi untuk Sumatera Barat. Luar gitu loh biasa. Om. Itu instruksinya Pak Prabowo kepada kami Om. Mantap. Setuju. Oke, Bung Andre, kita mulai masuk ke
Sumatera Barat. Siap. Tadi kita masuk di ranahnya Darmasraya. Andre Rosiade itu kalau tidak salah di pemilu 2019 kemarin itu adalah suara nomor 2 tertinggi, hanya selisih sedikit dengan Saudara Mulyadi. Kalau di Sumatera Barat 1 saya pertama ya. Tapi Sumatera Barat secara keseluruhan dari 14 anggota DPR RI itu nomor 2, 133.000 sekian ya saya lihatnya. 133.994. Padahal itu perdana ya masuk ke kancah politik DPR RI, luar biasa. Mampu menghadirkan 133.000. Mudah-mudahan saya nanti bisa 80.000 lah ngikut Andre ke DPR RI ya. Amin. Prediksi untuk sekarang. Kira-kira Gerindra harus ngangkat berapa kursi? Ya, kami kan punya target di Gerindra, Om. Mohon maaf, tidak mengkerdilkan partai lain atau menegasikan partai lain. Kami Partai Gerindra ingin mencatat sejarah, Om. Mencatat sejarah partai pertama di era reformasi, pemilu pasca reformasi, menang di pemilu yang lalu dan bisa menang di pemilu berikutnya. Kita tahu itu belum ada di Sumatera Barat. Insya Allah kami sudah merencanakan dari jauh-jauh hari agar bisa mengulang kemenangan 2019. Ini tentu berat. Ya. Ya, terus terang ini berat. Setelah Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi, kami terus terang di Sumatera Barat ini dalam tanda kutip diserang fitnah dan tebaran hoax kepada Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Tapi alhamdulillah karena berkat kerja keras seluruh kader Gerindra dan juga pendukung militan Pak Prabowo, ya apapun lembaga surveinya Om, sampai sekarang saya bicara sampai awal Juli lah 2023 yang lalu, kami jauh unggul dari partai-partai yang lain. Bahkan nyaris 2 kali lipat dibanding partai yang nomor 2. Nah, itu begitu signifikan dan alhamdulillah, mohon maaf Om, Pak Prabowo juga sudah sekarang unggul menjadi pemenang pemilu saat ini di Sumatera Barat dengan survei awal Juli. Sebelumnya sempat tertinggal dibandingkan Mas Anies. Ini memang kami kerja keras. Kerja kerasnya bukan hanya bertemu dengan masyarakat, membantu masyarakat, tapi kami harus menjawab secara langsung soal fitnah dan tebaran hoax yang disampaikan oleh kelompok tertentu kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Siap. Saya mau masuk ke sini. Banyak sekali tadi pesan disampaikan melalui WhatsApp saya. Kalau Pak Marlis nanti sempat podcast dengan Bung Andre Rosiade, ada pertanyaan penting yang harus disampaikan kepada beliau. Gubernur. Nah, itu dia. Jadi kayaknya Pak Andre itu menjadi favorit untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat. Gimana nih pendapat Pak Andre? Sekarang fokus kami Om di Gerindra itu adalah Pilpres dan Pileg. Ya. Jadi tugas kami sekarang bagaimana merebut kemenangan kembali Partai Gerindra menjadi partai nomor 1 di Sumatera Barat dan mengantarkan Pak Prabowo menang di Sumatera Barat dan menang di nasional. Sehingga beliau menjadi Presiden Indonesia ke-8. Karena kan Prabowo itu 08. Insya Allah jadi Presiden Indonesia ke-8. Itu saya kira Anies lah untuk besok. Ya, kan orang boleh berandai-andai, Om berandai-andai Anies. Tapi bicara fakta, mohon maaf, Anies memang konsisten Om. Iya. Konsisten di nomor 3 sementara ini. Pak Prabowo alhamdulillah masih di nomor 1. Nah, jadi itu fokus kami. Memang setiap bertemu dengan masyarakat, dengan kelompok masyarakat, begitu banyak aspirasi dan harapan masyarakat agar kami, Andre Rosiade, maju menjadi calon gubernur Sumbar 2024-2029. Ya. Baik di internal Gerindra, bahkan dalam Rapimda, Rakerda dan Rapimda Partai Gerindra itu memutuskan Prabowo Presiden, Andre Rosiade Gubernur. Ya. Lalu juga aspirasi masyarakat di luar Gerindra. Itu tentu kami dengar. Ya. Kami mendengar aspirasi ini, ya, dan kami tangkap bahwa ini kegelisahan dari masyarakat yang melihat provinsi yang kita cinta ini tertinggal dibandingkan daerah lain. Butuh terobosan kepemimpinan baru, ya, butuh percepatan pembangunan di Sumatera Barat dan butuh sosok figur baru, bukan lagi kelompok lama. Ya, yang mohon maaf Om, ya kita lihat sudah 3 periode memimpin Sumatera Barat, faktanya Sumatera Barat tertinggal
Bahkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat nomor 8 terbawah di Indonesia. Hari ini. Saat ini terbawah nomor 8 di Indonesia. Kita melihat Om datang 10 tahun lalu ke Sumatera Barat, ke Padang, hampir sama dengan sekarang. Ya, sekarang dan 10 tahun bahkan 15 tahun yang lalu hampir sama. Nah, kalau boleh kita sempitkan. Ini PR Om, mohon maaf Om. Ini PR kita bersama. Iya. Tentu setelah Pilpres dan Pileg, ini saya akan tunggu sikap resmi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Peluang jadi gubernur mungkin saja ada kalau seandainya Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa Om? Karena APBD Sumatera Barat terbatas. Iya. Ya, kita butuh percepatan untuk pembangunan. Kalau seandainya saya ditugaskan oleh partai dan juga masyarakat Sumatera Barat memberikan mandat Andre jadi gubernur, saya hanya ingin maju jadi gubernur 1 periode Om. Nah, 1 periode itu pembangunan Sumatera Barat harus maksimal, harus nampol gitu loh Om. Sip. Caranya apa? Caranya yang satu, kalau ingin Andre Rosiade jadi gubernur, kita antarkan Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sehingga kalau Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, mungkin Andre bisa ditugaskan jadi gubernur. Sehingga istilahnya gini Om, Andre Rosiade bisa jadi Gibrannya Sumatera Barat. Nah, Om lihatkan bagaimana pembangunan Solo luar biasa, flyover dibangun, jalan tol dibangun, pembangunan Solo luar biasa, pertumbuhan ekonomi Solo luar biasa. Kalau Om ke Solo, datang ke Solo itu baik hari biasa maupun weekend, untuk cari hotel di Solo untuk nginap susah. Ya, bukan karena hotelnya kurang Om, hotelnya begitu banyak. Karena event dan acara begitu banyak di Solo. Nah, kenapa? Karena ada Gibran sebagai wali kota milenial yang sukses dan tertolong dengan Pak Jokowi orang tuanya menjadi presiden. Nah, kalau ingin Sumatera Barat terjadi percepatan pembangunan, kita antarkan Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia, insya Allah bisa saja Andre ditugaskan jadi gubernur. Kalau itu terjadi, insya Allah Andre akan jadi Gibrannya Sumatera Barat. Otomatis Sumatera Barat akan pesat pembangunannya Om. Tapi koreksi dulu. Kalaupun Anies jadi presiden, kita tetap beri ruang kepada saudara Andre untuk calon gubernur Sumatera Barat. Ya. Urusan Om itu, urusan Om. Ya kalau Insya Allah kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Tapi ya mudah-mudahan Tuhan akan menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin dan bangsa siapapun ini. yang menang, ya, presiden yang itu terpilih adalah presiden Republik itu Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Ya. presiden kita semua dan wajib kita dukung. Itu Ya. pelajaran penting Om. Itu adalah demokrasi yang bertanggung jawab. Betul. Nah, saya kembali ke calon gubernur tadi. Masih Tadi terus, Om. Bung Andre mengatakan bahwa kita tertinggal jauh. Dan betul, hari ini masyarakat Sumatera Barat saya kira kalau mau jujur mengatakan kita memang tertinggal jauh. Nah, dalam pandangan Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI yang neropongnya dari pusat itu, kira-kira penyebabnya apa ini? Pertama leadership. Kita leadershipnya lemah. Lemah, lalu mohon maaf, selain lemah, kepemimpinnya tidak jelas Sumatera Barat mau dibawa kemana. Bahkan Om, komunikasi juga jelek. Kita lihat ya bagaimana, mohon maaf, Pak Gubernur Sumatera Barat punya komunikasi yang buruk. Kalau saya sampaikan, saya bilang buruk Om, dengan wali kota, bupati se-Sumatera Barat. Saya banyak ketemu dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota se-Sumatera Barat. Ada aspirasi itu disampaikan. Teman-teman itu menyampaikan bahwa kalau menghubungi gubernur sulit, di WA sulit, di telepon sulit, di SMS sulit. Bahkan kalau komunikasi pun Pak Gubernur kurang nyaman untuk bicara. Bahkan kalau Pak Gubernur ke daerah, ke kota kabupaten, bupatinya juga nggak dikasih tahu, wali kota nggak dikasih tahu. Ini kan kita di Damasraya nih sekarang, Om. Bupatinya Sultan Rizka, anak muda berprestasi luar biasa pembangunan Damasraya. Om bisa tanya sama Bupati Damasraya. Kalau Pak Gubernur datang ke sini, Pak Bupati dikasih tahu nggak? Nah, Om lihat saja bagaimana rakor kepala daerah, gubernur dan kepala daerah, bupati, wali kota. Kita lihat dalam 1,5 tahun ke belakang, bupati wali kota datang nggak acara itu? Paling 2-3 bupati yang hadir. Selebihnya staf ahli, asisten, kepala dinas. Betul. Itu yang terjadi. Itu menunjukkan komunikasi yang buruk antara wali kota dan bupati. Padahal untuk membangun Sumatera Barat itu sama persis kita harus bangun Indonesia.
bahwa harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Jadi setelah kita terpilih, partai kita tinggalkan. Sekat-sekat partai kita tinggal, kita kolaborasi kerjasama. Ya, gubernur bekerja sama dengan wali kota, bupati se-Sumatera Barat. Awak dudukan bersama-sama. Kalau misalnya Andre Rosiade jadi gubernur, Andre Rosiade contoh jadi gubernur Sumatera Barat. Terpilih jadi gubernur Sumatera Barat, apa yang dilakukan? Kita lakukan percepatan pembangunan. Ada APBD provinsi, ada APBD kota kabupaten. Contoh ya Om, misalnya kemacetan yang terjadi di Pasar Kota Baru, Tanah Datar. Ya, yang tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Bagaimana penyelesaian? Sederhana penyelesaian Om. Ini political will Pemprov Sumbar dan political will kabupaten. Saya sudah komunikasi dengan Bupati Eka Putra. Udah Eka sampaikan, Dinda katanya, kan senior kan. Nah, apalagi udah Eka ini kan apa namanya Om? Istilahnya anak pisangnya Kota Tujuh Om. Tanjung Ompol. Oh iya. Bukan anak pisang. Bapaknya orang Kota Tujuh. Iya, bapaknya orang Batu Gandang. Iya, berarti kan anak pisang ini Om. Ya. Jadi gini Om. Nah, Deka, saya udah komunikasi Deka kita sudah punya cara penyelesaiannya. Gimana dah? Jadi gini Dinda katanya. Dinda kalau jadi gubernur, siapkan uang untuk bebaskan pasar dan perluasan jalan. Udah sebagai pemerintah kabupaten menyiapkan. Kita patungan bersama-sama. Insya Allah 25 miliar selesai. Kata Deka, bisa Dinda 15, udah 10. Itu semua bisa dikomunikasikan Om. Ya, kolaborasi. Jadi karena gubernur ini Pemprov kan nggak punya wilayah Om. Betul. Yang punya wilayah itu bupati dan wali kota. Nah itu kan tadi yang ke bawah. Itu ke bawah. Kalau dengan teman-teman yang di DPR RI. Di DPR RI tentu Om ya. Kalau kami sebagai anggota DPR ya tentu ya merasakan bahwa gubernur terkesan mohon maaf tidak memerlukan kami sebagai anggota DPR. Padahal anggota DPR RI itu kan duta besar. Ada koordinasi misalnya? Ya pernah sekali diundangnya sebatas itu aja. Waktu itu di Balairum. Awal-awal. Ya, tapi setelah itu ya sudah putus. Nah, jadi memang harus kita manfaatkan komunikasi dengan DPR sebagai duta besar Sumatera Barat. Yang kedua tentu gubernur itu sebagai perwakilan pemerintah pusat betul-betul harus jadi perwakilan pemerintah pusat. Gubernur harus sebagai perwakilan mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Gubernur tuh harus bisa telepon menteri Om. Pak Menteri. Ya, harus. Enggak, masalahnya kan gini Bu Andre. Kan opini yang terbentuk itu kenapa Sumatera Barat itu kurang dapat perhatian dari pemerintah pusat? Karena Jokowi kalah telak di sini dari Prabowo. Itu yang saya bantah. Nah, jangan sampai kelemahan kita ya lalu kita mencari-cari alasan. NTB Nusa Tenggara Barat. Jokowi kalah. Tapi pembangunannya Om luar biasa. Aceh tol pembangunannya luar biasa. Aceh percepatan pembangunan luar biasa. NTB luar biasa. Jokowi kalah telak di NTB dan Mandalika jadi. Dengan Mandalika. Om lihat jalan, airport semua luar biasa. Ya. Pak Jokowi juga kalah. Jadi bukan alasan itu dan sampai awak yang pakak lalu dicari alasan itu loh. Ya karena itu opini yang dibentuk. Itu opini. Kenapa hari ini kita seperti ini ya karena memang kita menerima konsekuensi kalahnya presiden. NTB. Ya. Di NTB. Jadi berarti nggak benar itu ya. Om, Provinsi Jawa Barat Pak Prabowo menang telak. Pembangunan Jawa Barat tertinggal nggak? Enggak kan? Ya. Jadi faktanya tidak terjadi seperti itu. Ya. Kalau Sumatera, Aceh. Jadi faktor komunikasi, leadership, dan koordinasi. Okay. Makanya memang ya 2024 siapapun yang akan maju jadi gubernur, memang tagline-nya pas. 2024 ganti gubernur Sumatera Barat. Sip. Nah ternyata banyak sekali yang setuju ini. Tapi siapapun yang jadi, saya belum tahu apakah saya Andre Rosiade akan ditugaskan maju atau tidak. Fokus saat ini adalah ikut kontestasi pileg dan memenangkan Pak Prabowo. Oke, siap. Kita masuk ke wilayah yang lebih nasional. Tadi siang kita mendengar berita, melihat di televisi, dan Bung Andre Rosiade pun sebentar ini juga di Metro TV live ya, bicara tentang kontestasi politik secara nasional. Calon presiden itu hanya 3 yang muncul,
ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Anies Baswedan sudah ada istrinya, Muhaimin Iskandar, walaupun kondisi hari ini juga terganggu oleh KPK. Tapi yang dua ini belum tahu ini. Nah, tadi siang ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Yeni Wahid. Kemarin sore. Kemarin ya? Oh, bukan tadi ya, kemarin Kemarin ya? sore jam 5 sore, 17.00 Mbak Yeni datang ke Kartanegara. Ini gimana ini? Jadi gini Om, kalau pertemuan Mbak Yeni dan Pak Prabowo itu sudah jauh-jauh hari diagendakan. Iya. Bahkan 16 Agustus 2023 yang lalu, setelah rapat paripurna, pidato kenegaraan Presiden membacakan nota keuangan, ya. Oh, yang muncul di televisi, cium tangan Bu Ibu, Sinta. ya, betul, Itu betul. Pak Prabowo itu keluar dari Udah janjian ya? gedung kura-kura itu bareng saya Om. Saya mengantarkan Pak Prabowo untuk naik mobil. Ya. Nah, waktu itu di depan itu ada Bu Mega naik dengan rombongannya, lalu di belakangnya ada Bu Sinta. Nah, dengan Yeni Wahid. pas kita mendekat ada Bu Sinta, Pak Prabowo langsung ke depan. Langsung maju, Cium tangan. duduk di sebelah, cium tangan Bu Sinta. Di situ sudah janjian sama Mbak Yeni rencana pertemuan. Besoknya 17 Agustus di istana waktu upacara kemerdekaan, HUT kemerdekaan yang ke-78 di Istana Negara, Pak Prabowo juga bertemu Mbak Yeni mengulang rencana janjian. Nah, kebetulan jadwalnya Baru kemarin sore. Ya, di saat Pak Prabowo longgar, Mbak Yeni pun punya waktu yang longgar. Ketemulah, dan alhamdulillah pertemuan itu tidak hanya Pak Prabowo dan Mbak Yeni. Alhamdulillah Bu Sinta pun menyusul, datang. Tapi tidak masuk. Ya, kan Bu Sinta sholat maghrib di mobil, habis itu keluar dari mobil Om. Pakai Kursi roda. kursinya Ya, dari betul. mobil turun itu. Dan Betul. sempat berkomunikasi, berdialog dengan Tapi kan ini bukan pertemuan biasa, pertemuan antara kita dengan teman gitu. Ini kan pertemuan politik. Tentu yang dibaca oleh publik hari ini adalah apakah Yeni Wahid yang akan jadi calon wakil presiden Pak Prabowo? Jadi gini Om, keluarga Pak Prabowo dan keluarga Gus Dur itu sudah punya hubungan yang baik sejak puluhan tahun yang lalu. Sangat akrab. Eyang Margono, eyangnya Pak Prabowo itu bertetanggaan dengan eyang Kiai Haji Wahid Hashim. Itu eyangnya Mbak Yeni. Ya, orang tuanya Gus Dur. Orang tuanya Gus Dur di Matraman, Jakarta. Bahkan Pak Prabowo sejak muda akrab sekali dengan Gus Dur. Bahkan Pak Prabowo ini orang yang sering masuk kamar Gus Dur, kadang mijetin Gus Dur. Sehingga Gus Dur Pada usia berapa waktu itu? sejak muda Om. Sejak muda, sejak masih jenderal, aktif waktu itu. Ya, jadi Pak Prabowo itu, bahkan Gus Dur kan pernah Om, kita dengar semua di televisi bahwa Gus Dur menyatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang paling ikhlas di Indonesia. Bahkan beliau menyampaikan insya Allah Pak Prabowo akan jadi presiden di hari tuanya. Ya, ini momentumnya insya Allah sekarang nih Om. Usia Pak Prabowo sudah pas. Enggak, pertanyaannya tadi. Nah, Apakah jadi... Ya, saya ingin sampaikan, Mbak Yeni datang silaturahim, minum kopi sore dengan Pak Prabowo. Mbak Yeni mendengarkan program-program Pak Prabowo. Mbak Yeni menyampaikan bahwa satu, banyak KNU sangat simpati dengan perjuangan Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo. Lalu Mbak Yeni setelah mendengarkan program Pak Prabowo, Mbak Yeni menyampaikan bahwa ada kesamaan visi saya dengan Pak Prabowo. Secara rasional, saya sudah cocok mendukung Pak Prabowo. Tinggal soal spiritual. Mbak Yeni butuh pulang ke Jombang untuk menyelesaikan soal spiritualnya. Tapi nadanya, tone-nya positif. Bahwa terlihat Mbak Yeni dalam tanda kutip insya Allah akan mendukung Pak Prabowo jadi calon presiden. Mendukung atau menjadi calon? Nah, bicara calon wakil presiden, ya, sekali lagi calon wakil presiden kami itu akan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat oleh Pak Prabowo dan ketua umum partai pendukung Pak Prabowo. Yang tinggal 3 ya? Ada 5 Om sekarang. 3 iya, parlemen, betul, 2 non parlemen. betul. Dan insya Allah akan PBB bertambah. sama Partai Garuda. Oh ya, Garuda. Dan yang terakhir Gelora. Garuda. Jadi ada 6. 3 parlemen, Gerindra, PAN, Golkar. Non parlemen ada Partai PBB, ada Gelora,
ada Partai Garuda. Insya Allah akan bertambah terus. Nah, kembali ke situ, Bertambah itu Bu bisa Andre. partai non parlemen lagi, PSI. Ya kita terus komunikasi dan juga siapa tahu kan politik itu Om sangat dinamis. Iya. Di dalam politik itu semua kemungkinan bisa kecuali Bisa menghidupkan orang mati. Jadi ya bisa saja mungkin mantan terindah kami PKB kembali lagi ke kami. Dalam politik Nah, seni dulu segala kemungkinan Om. Bu Andre, Ya. isu sentralnya kan kemarin itu gabungnya Partai Amanat Nasional ke Gerindra itu kan hanya satu ini. Dia hanya mau dengan proposal Erick Thohir jadi wakil presiden. Nah, kalau nanti seandainya terjadi tidak Erick Thohir, apakah akan sama dengan kejadian Demokrat akhirnya manggo misalnya? Nah, jadi kita kan sudah mentandatangani piagam kerjasama. Ya sama dong. Tanggal 13 Agustus yang lalu, kalau tidak salah ya, 13 Agustus 2023 sudah tandatangani piagam kerjasama 4 partai ini. Nah, di situ kan tidak mengharuskan harus Pak Erick Thohir. Ya. Jadi Ini kan harapan. ya harapan boleh-boleh saja, tapi kan kita akan melakukan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan tadi saya sudah sampaikan Om bahwa musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Musyawarah untuk mufakat. Saya percaya Pak Prabowo, Bang Zulhas, Pak Erlangga, Prof Yusril, Ustadz Anies Mata, ya, lalu Bang Rida, ya, itu adalah ketua umum yang punya jiwa merah putih. Insya Allah akan musyawarah untuk mufakat, ya, tanpa voting kita akan menelurkan nama yang terbaik, nama yang bisa membantu Pak Prabowo menang dan bisa membantu Pak Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan dalam rangka melakukan keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Mohon maaf, kalau Om kan jagoan Om antitesanya Pak Jokowi. Oh ya. Antitesanya Pak Jokowi. Kita harus ada perubahan. Ya. Kalau Nah, terus- kami melakukan keberlanjutan, tentu akan ada penyempurnaan. Tapi kami tentu berbeda dari Om. Kalau Om kemungkinan kan membawa kembali ke titik nol. Kalau kami enggak melanjutkan dong. program Pak Jokowi Enggak gitu. lah. Gitu loh Om. Itu bedanya. Pasti Om. untuk lebih baik dari hari ini. Kemarin kita kembali ke masalah wakil presiden. PAN dengan proposal Erick, Ya. Golkar dengan Pak Erlangga. proposal Erlangga. Ya. Tadi siang juga ada isu yang beredar kencang, dan seminggu ke depan konon kabarnya juga akan ada breaking news tentang itu, bahwa Ridwan Kamil yang hari ini jadi kader Golkar akan diambil menjadi wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Nah, ini gimana ini pendapat Bung Andre? Kami optimis bahwa musyawarah untuk mufakat akan terwujud. Ya, akan terwujud. Karena kami yakin Pak Erlangga, Bang Zulhas, dan seluruh ketua umum partai adalah merah putih. Insya Allah mereka akan mengambil keputusan dengan hati yang tenang, kepala yang sejuk, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jadi insya Allah nggak ada masalah Om. Oke. Kalau Artinya Kang kita Emil doakanlah. mendukung Mas Ganjar ya itu haknya Kang Emil. Ya. Kita doakan siapapun yang akan dipilih menjadi wakil presiden Pak Prabowo, siapapun yang akan dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Mas Bung Ganjar Pranowo, kemudian siapapun yang akan menang sebagai presiden Republik Indonesia, insya Allah Anies Baswedan, kita semua mendoakan semoga pemimpin bangsa ini akan menjadi pemimpin yang amanah, leadershipnya bagus, komunikasinya bagus, dan semakin rukun. Begitu ya, Dan Bang yang Andre? paling penting Om, kita harus punya komitmen yang sama semuanya, Iya. bahwa pemilu 2024 harus jauh dari fitnah, Ya. dari hoax, Apa? dan Cebong dan kampret. tebaran kebencian. Ya, kalau cebong dan kampret itu masa lalu Om, itu sudah dikubur. Jadi Oh, mohon enggak, maaf, masih ada hari ini. sudah selesai. Yang paling penting itu bukan bicara cebong dan kampret, tapi jangan kita menebar fitnah, jangan kita menebar hoax demi memenangkan kandidat tertentu. Itu yang paling penting Om. Karena cebong dan kampret masa lalu itu sudah selesai dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu udah clear. Yang kita hadapi di Sumatera Barat, kalau kita mau jujur di grup WA, Pak Prabowo,
ini pengkhianat ulama. Kan Om banyak di grup-grup WA. Dan kita tahu, mohon maaf Om, itu kan kelompok pendukung itu capres kelompok tertentu gitu loh. lah. Nah, harapan kita jangan sampai ada fitnah yang seperti itu. Ya, seakan-akan mohon maaf, orang Islam itu hanya yang masuk surga itu hanya kelompok pendukung capres tertentu. Seakan-akan kami misalnya pendukung Pak Prabowo tuh nggak sholat, nggak umroh, nggak haji, nggak berpuasa, nggak zakat, nggak infak, nggak sedekah gitu loh. Seakan-akan yang dibangun oleh kelompok itu. Gitu loh. Padahal kalau kita tanya, hanya milik mereka. Iya, kita tanya, Anda sholat subuh nggak ke masjid? Nah, nggak juga ternyata. Jam 8 katanya Iya. bangun. Gitu Om. Oke, saya kira kita tidak mungkin menyelesaikan politik Indonesia di sesi ini. Yang penting kita punya komitmen yang sama. penting kita doakan Andre terpilih kembali jadi anggota DPR RI. Om Marlis pun terpilih Alhamdulillah. jadi anggota DPR RI. Amin. Dan gubernur kita ganti. Insya Allah. Kita cari figur baru yang bisa mempersatukan Sumatera Barat dan melakukan percepatan pembangunan Sumatera Barat. Setuju. Siapapun orangnya, harus yang terbaik untuk Sumatera Barat. Dan terakhir Bu Andre, kami minta saran dari Bu Andre. Ini adalah sebuah objek wisata yang didirikan di tidak pada tempat yang semestinya. Tidak ada pemandangan alam, tidak ada udara yang cocok di sini. Udaranya kalau siang panas, jauh dari perkotaan atau dari keramaian, tidak ada jalan yang memadai untuk ke sini. Dan yang lebih hebohnya juga tidak ada konsultan. Tapi hari ini Bu Andre bisa tidur di sini, mudah-mudahan nyaman. Nah, kira-kira ke depannya saran Bu Andre untuk ini bisa lebih hebat gimana? Om, apapun yang Om sampaikan tadi, faktanya Alimia Park and Resort sudah menjadi destinasi wisata terlengkap dan terunik di Pulau Sumatera. Amin. Tentu yang perlu terus diperbaiki. Ya. Salah satunya yang pasti jalan. Ya, Itu PR kita bersama. Saya akan coba komunikasikan dengan Dirjen SDA dan Kepala BWS untuk itu satu. Yang kedua, sinyal. Jadi teman-teman mengatakan bahwa sinyalnya ada kalau di luar kamar, tapi kalau di dalam kamar harus perlu penguat sinyal. Ini PR nih. Ini BTS ada ini. Cuma tapi tempatnya tidak memadai. Maka kita udah protes ke Telkom. Nanti saya akan minta GM Telkomsel cek kenapa tower BTS Telkomsel ada di sini tapi tidak maksimal. Nanti kita suruh cek. Karena kita bayar setiap bulan. Kita minta cek. Nanti saya minta Ini hebatnya anggota Komisi 6 DPR RI. Yang setiap dia ngomong langsung takut itu BUMN. Itu kita banyak teman. Kita banyak teman. Kurang awak pandai-pandai. Nah, gitu aja. Baik, saya kira demikian wawancara kita singkat dengan Bung Andre Rosiade yang tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Barat. Dan kita berdoa dan kita juga memberikan semacam ucapan selamat kepada beliau karena kemarin beliau sudah berhasil menikahkan putri beliau. Tapi luar biasa itu bukan di negara Republik Indonesia, tapi di Jepang dengan pemain nasional. Kita doakan Ananda ini akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kami tidak bisa hadir di sana Bu Andre karena memang terlalu jauh dan kita juga tidak punya kemampuan untuk terbang. Dan kita doakan Bu Andre selalu sehat, selalu happy, selalu bahagia dan tetap konsisten untuk membangun Sumatera Barat. Amin. Sebelum ditutup Om Marlis ini pandai merendahkan diri. Memang itulah luar biasa Om Marlis, politisi senior ya, yang punya terobosan luar biasa. Di saat pandemi Om Marlis membantu masyarakat melawan pandemi COVID-19. Ya, setelah pandemi ya, Om Marlis mampu membangun tempat wisata luar biasa. Ini kan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Sumatera Barat dan juga perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Lalu yang kedua, dengan kehebatan Om Marlis yaitu kerendahan hati beliau. Keliling dunia pun bisa, apalagi hanya ke Tokyo. Untuk itu mari kita doakan ya, Om Marlis terpilih menjadi anggota DPR RI. Kita butuh sosok politisi senior seperti beliau, punya banyak gagasan dan berani mengeksekusi gagasan itu untuk pembangunan Sumatera Barat. Amin. Terima kasih. Demikian
Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan dengan tokoh-tokoh yang fenomenal seperti Andre Rosiali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.